Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita mau membongkar isi kepalanya Ketua Askonas Lampung Timur. Di tengah-tengah kita hari ini sudah ada hadir Bung Rifki Basri selaku Ketua Askonas Kabupaten Lampung Timur. Beberapa minggu ini kita sering mendengar di beberapa artikel media, baik itu online maupun di beberapa channel YouTube terkait dengan agenda kerja Askonas Kabupaten Lampung Timur. Sebagai organisasi yang baru, saya kira perlu kita perlu kita gali karena kemunculannya begitu fenomenal kalau saya kira. Nah, untuk ngebahas itu semua, maka hari ini kita menghadirkan Ketua Askonas. Kita mau coba bongkar isi kepalanya. Apa sih yang ada di kepalanya Ketua Askonas Lampung Timur terkait dengan berbagai hal yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Bung Rifki, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kita kasih dulu Bung Rifki untuk memperkenalkan diri, supaya teman-teman yang nonton di channel BE412EF nantinya kenal siapa Bung Rifki Basri. Silakan. Lengkap nggak sama nomor handphone ini? Iya, kalau bisa lengkap. Siapa tahu saya mau minta, nanti kan teman-teman mau minta arahan. Namanya Ketua Askonas. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Basri. Saya putra asli Lampung Timur. Walaupun saya lahir di Metro, Iya. tapi orang tua saya memang lahir, tumbuh dan besar di Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, tepatnya di salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu di Kecamatan Linting. Iya. Dan saya alhamdulillah tumbuh di salah satu desa ikonik, bukan cuma di Lampung Timur tapi juga di Lampung. Iya. Desa yang di tahun 92 pernah dikeluarkan PP-nya oleh pemerintah pusat sebagai desa tradisional tujuan wisata, yaitu Desa Wana, Kecamatan Linting. Wana. Ya, dan hari ini alhamdulillah saya sudah menikah, istri satu, anak 3. Waduh, kecewa nih. Ya kalau abang yang kecewa, Bukan. ya sayanya yang bingung. Banyak yang kecewa ini apa namanya, perempuan darah-darah di Lampung Timur nih kalau gitu. Ya alhamdulillah rezekinya istri saya berarti, Pak. Oh gitu ya. Mendapatkan seorang Rifki Basri. Cukup? Ada yang lain? Cukup. Oh iya. Ya, nanti ngalir aja kalau nanya sifatnya pribadi ya nggak? Oke. Jadi gini, kita beberapa belakangan ini kan media, khususnya media online, sempat ramai ketika kemunculan Askonas dengan membawa sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita bicara terkait dengan asosiasi kontraktor itu pasti orang langsung berpikir tentang kerjaan nih, project yang ada di pemerintah daerah. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda ketika kita melihat perjalanan Askonas beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini. Nah, kita juga mau tahu, mungkin masyarakat Lampung Timur khususnya mau tahu apa sih yang ada di kepala Rifki Basri ketika dia berbicara revitalisasi Sukadana. Itu dulu. Iya. Sebelumnya sebelum berbicara terkait revitalisasi, saya pengen sedikit bernostalgia terkait masa lalu. Terutama Lampung Timur dan Sukadana tentunya. Karena berbicara Lampung Timur, kita nggak akan bisa lepas terkait dengan cerita Sukadana, masa lalu, dan sekarang dan masa yang akan datang. Iya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, banyak di masa lalu, banyak tokoh-tokoh besar Lampung, tokoh-tokoh nasional Lampung itu lahir di Sukadana.
tumbuh besarnya di Sukadana. Yang harusnya kalau kita berbicara SDM, Iya. Sukadana ini artinya jauh sebelum peradaban Lampung Timur ini muncul, sudah beradab sebenarnya secara SDM. Kedua, berbicara tentang ekonomi. Sukadana ini adalah salah satu pusat perekonomian, pusat ekonomi Lampung tempo dulu, masa lampau. Di masa Lampau. Artinya bukan pula di 1800-an, tapi di 1900-an, 1940 sampai dengan 60-an. Tapi yang harusnya ya bisa lebih maju, karena Soekarno punya modal, SDM-nya cukup, modal iya, sosial ya. modal sosial. Karena kan proses pembangunan itu harus punya modal. Orang ngebangun kalau nggak punya modal nggak jadi dia ngebangun kan. Tapi ketika kesini orang berbicara Lampung Timur, kita ngomong Sukadana, kalimat miring yang keluar. Iya. Kota mati itu. Iya. Ya. Mana yang mati sebenarnya? Karena kalau kita lihat masuk Sukadana, mulai dari gerbang, kebunnya punya sebagian besar memang punya orang Sukadana. Iya. Terus masuk ke dalam, ke tengah-tengah pemukimannya, sepanjang jalan itu saya nggak melihat ada pemukiman tanda kutip kumuh. Rata-rata permanen, besar, profil, mobil, segala macam sepanjang jalan itu. Artinya secara ekonomi kuat loh. Iya. Sambil ngerokok biar. Iya. Kok kuat secara ekonomi, mapan secara ekonomi, tapi kok tidak bisa mapan secara daerah? Sukadana. Karena orang ketika ngomong Lampung Timur, nggak mungkin ngomongin Purbolinggo. Iya. Nggak mungkin ngomongin Wawai Karya. Iya. Iya kan? Nggak mungkin pula ngomongin misalnya Wai Bungut. Iya. Ya kan? Atau Bumiagung. Atau Melinting bahkan. Iya. Enggak. Orang pasti ngomong Sukadana. Gitu. Dan kalau kita kelilingin, kabupaten, ibu kota kabupaten yang sedikit tanda kutip tertinggal, dan itu menjadi persoalan dan PR kita semua sebagai putra daerah dalam konteks tidak hanya suku ya, tapi orang yang memang bertempat tinggal, tumbuh berkembang sampai dengan mati pun di Lampung Timur, itu kan jadi PR. Saya mau diskusi sama kawan-kawan, beberapa tokoh, kenapa sih Lampung Timur sulit berkembang? Padahal Lampung Timur ini di seluruh 15 kabupaten kota yang punya tambang minyak itu Lampung Timur. Iya. Yang punya penangkaran penyu itu Lampung Timur. Yang punya kearifan lokal budaya yang unik itu Lampung Timur. Iya kan? Yang punya peninggalan purbakala itu Lampung Timur. Iya kan? Yang punya pusat pelatihan gajah terbesar se-Asia Tenggara itu di Lampung Timur. Ya, yang punya akses infrastruktur penghubung antar kabupaten provinsi dan dia punya sungai, danau, laut itu Lampung Timur. Dan secara konsep bencana alamnya, dalam konsep mitigasi bencananya, Lampung Timur itu bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada. Kecuali banjir-banjir yang kalau banjir itu karena manusia, bukan karena konstruksi alamnya. Iya kan? Tsunami bukan, nggak ada. Gempa bumi kita nggak minta, tapi enggak. Ini secara logika keilmuan, secara empiris ya. Iya, nggak ada sebenarnya. Artinya kalau dia pusat pembangunan, dia nggak punya alasan untuk orang khawatir terkait masalah itu, gitu. Tapi kenapa kan gitu? Nah, saya baca di RT RW, saya baca di RPJP. Saya diskusi dengan beberapa kawan-kawannya, ternyata memang konsep pembangunan Lampung Timurnya nggak serius. Saya nggak mau ngomongin itu ya, artinya nggak serius itu ya semua pihak. Mulai dari pemerintah dalam hal ini eksekutif, bagian dari pemerintahan hari ini legislatif, dan instrumen vital dari dua ini adalah masyarakatnya. Partisipasinya, masyarakatnya aktif, pemerintahnya pasif, nggak jalan. Pemerintahnya aktif, masyarakatnya pasif,
pun sama aja. Nah, harapan kita ini kan berarti ada yang ada missing link, Iya. iya kan? Ada koneksi yang terputus. Nah, harapan kita kan koneksi ini kan nyambung. Pemerintah, masyarakat mau berubah, mau mengembangkan daerahnya, ya kan? Pemerintah pun sebagai instrumen yang yang memang menunjang, yang memiliki regulasi, yang memiliki semuanya, ya dia harus bisa menyambut itu. Gitu. Jadi karena kalau kita baca di Perda RT RW, Sukadana itu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa. Pusat, bukan penyangga. Ya kan, nanti hari ini kantor-kantor saya banyak ketemu itu cuma kantor Pemda, tapi kantor-kantor perusahaan swasta, institusi swasta dan pemerintah itu saya belum melihat yang banyak berpusatnya di Sukadana. Gitu. Padahal kalau dibangunnya dari Sukadana dulu, kemudian sebarannya itu penyeluruhan. Ya mungkin Sukadana hari ini nggak jadi penunjang kota metro, tapi Sukadana jadi penunjang diri dia sendiri, Sukadananya sendiri. Gitu. Karena kalau bahasanya penerimaan masyarakat Lampung, ingat, Lampung ini satu-satunya daerah yang sangat heterogen dan minim isu-isu sara. Karena ada falsafah di Lampung itu kan menunya. Oke. Itu tadi kita sudah dengar ada alasan-alasan filosofis di belakangnya. Nah, kemudian ini kan sesuatu yang baru ya, saya kira satu paradigma baru, satu pikiran baru yang masuk ke timur. Saya kira dari sekian tahun ini Askonas membawa satu pemikiran yang baru. Tadi sudah dijelaskan dari sudut pandang alasan-alasan filosofis yang mendorong Askonas untuk kenapa sampai hari ini berkomitmen untuk fokusnya adalah bagaimana merevitalisasi Sukadana. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang menjadi kendala hari ini? Karena ini kan sesuatu yang baru, tentu aja di masyarakat juga orang juga kalau bicara asosiasi ini asumsi yang muncul ke orang, orientasikan hanya proyek dan yang lain-lainnya kan gitu. Ini yang ini nggak bisa kita salahkan juga orang kan untuk beranggapan seperti itu. Tapi Askonas hari ini membawa sesuatu yang baru. Artinya nggak semudah itu kan untuk membawa sesuatu yang baru ini ke tengah-tengah masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Nah, yang sudah Bung Rifki temui itu apa? Kesulitan-kesulitannya apa yang sudah ditemui? Kalau masalah benar, asosiasi kontraktor nasional, kontraktor identik dengan proyek konstruksi. Tapi ingat, konstruksi itu tidak hanya fisik. Ya, oke. Ya, ada konstruksi non fisik. Iya. Artinya konstruksi SDM. Iya. Konstruksi perencanaan. Iya. Iya. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita mau ngebangun perencanaannya nggak benar, iya kan? Grand design pembangunan desain pembangunan Sukadananya, Lampung Timurnya nggak terkonsep dan tidak tersinergi. Terintegrasi. Iya. Dan berkesinambungan. Betul. Karena di RPJP sebenarnya ada terkait dengan Sukadana, tapi tidak pernah terfollow up di RPJMD-nya. Kalau kendala sebenarnya, ya kayak kemarin beberapa kawan kita kawan-kawan Askonas coba untuk sharing, diskusi lah dengan pemangku kepentingan. Ya, kan? Kita sudah silaturahmi dengan Bapak Wakil Bupati, Pak Azwar Hadi. Alhamdulillah karena notabene beliau adalah putra asli Lampung Timur, putra daerah Lampung Timur, sama halnya dengan Pak Dawam Raharjo, Bupati Lampung Timur, putra asli Jabung, ya kan, dan Pak Azwar Hadi adalah putra asli Sukadana. Alhamdulillah responnya positif.
terkait revitalisasi. Tapi terkadang ini yang jadi kendala sebenarnya. Iya. Tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintahan. Ketika pemerintahan itu mengelola birokrasinya, birokratnya dan patologi birokrasinya itu tidak disembuhkan. Iya, maka sekat antara pemerintah, birokrat dan masyarakat ini selalu ada. Masyarakat ketika akan menyampaikan hal itu ke pemerintah, dia terbentur dengan proses birokrasi. Contoh, kita mau ngajak diskusi, sharing, duduk bareng, duduk bersama-sama, bagaimana terkait dengan revitalisasi, konsep revitalisasi. Karena kalau nggak ada pelibatan dari para pihak non pemerintah, itu pun akhirnya menjadi sekedar ya udah pelepas syarat, ya kan, ngebangun tapi fungsi kurang, ya kan. Masyarakatnya bingung. Ini mau dibuat apa? Ini buat apa? Dibangun karena nggak melibatkan masyarakat, ya. Dan alhamdulillahnya surat kawan-kawan Askonas belum direspon pada hari ini oleh Kepala Bapeda. Kita pernah ke kantor Bapeda untuk bertemu dengan Kepala Bapeda pun tidak bertemu dengan alasan beliau sedang berhalangan dan tidak ingin ditemui. Jadi ini yang jadi masalah sebenarnya. Dan mudah-mudahan pemerintah paham dengan patologi birokrasi yang hari ini menjamur. Ya tidak hanya di Lampung Timur sih sebenarnya. Patologi birokrasi ini sebenarnya memang sudah menjamur di seluruh Indonesia. Harapan kita kan konsep clean government, good governance itu yang hari ini coba digaung-gaungkan oleh pemerintah Lampung Timur di masa sekarang ini benar-benar teraplikasi dengan baik. Jadi nggak ada lagi miskomunikasi, karena ya, kejadian hari ini kan pembangunan itu banyak terjadi missing link gitu loh. Kita pengen revitalisasi, ingat loh, revitalisasi itu bukan cuma bangun tugu selesai, bukan. Tapi bagaimana setelahnya? Gitu loh. Hidup enggak. Karena gini, revitalisasi itu menyeluruh, tidak hanya terkait dengan landscape. Iya kan, bukan hanya landmark. Iya kan. Ada kajian ilmiah. Ketika dia ngebangun pun, harus ada makna filosofis masyarakat lokal. Iya kan? Gitu. Saya, kalau misalnya kita mau bangun landmark di Sukadana, ya kita harus paham bahwa Sukadana ini masyarakat kulturnya seperti apa? Abung Siwomigo harus mengakomodir 9 kebuayan Abung. Iya kan? Dan itu harus termonumenkan. Bung Rifki itu. Jadi tidak menyadari nggak sih, ini kan nggak familiar nih. Ini nggak populer. Apa yang digaungkan oleh Bung Rifki ini nggak populer. Artinya nggak populer menurut saya itu dalam konteks yang seperti Bung Rifki tadi bilang, bahwa ada gap antara birokrasi, bagaimana mengelola birokrasi ini, memanage birokrasi ini ke depan itu lebih baik. Nah, maka itu menjadi tidak populer karena selama ini kan ya kita juga masyarakat mungkin banyak paham lah ada setiap dalam konteks pembangunan itu inklusif dan berkesinambungan itu kan memang ada pilarnya masyarakat, kemudian pengusaha, media, kemudian juga ada akademisi dan pemerintah tentunya. Nah, dengan semua stigma yang ada di Sukadana ini, karena kita bicara revitalisasi Sukadana, dengan semua stigma yang ada ditancapkan kepada masyarakat Sukadana bahwa susah berkembang, kemudian kultur dan budayanya nggak mau diajak maju, ini kan pasti ada problematika yang harus dipecahkan. Nah, yang saya tanyakan, apa yang akan dilakukan oleh Bung Rifki untuk meyakinkan teman-teman masyarakat bahwa ayo guyup, ayo. Nah, ini kan butuh kita juga mentransfer semangat ini ke masyarakat. Nah, kita mau tahu juga nih, yang ada di isi kepalanya Bung Rifki tentang bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana menghimpun sehingga ini bisa mendukung semua apa yang sedang diwacanakan oleh Askonas tentang revitalisasi Sukadana itu bisa berjalan. Jadi yang harus dipahami adalah Askonas dalam hal ini terkait isu revitalisasi itu nggak boleh sendiri. Ya. Artinya
harus melibatkan para pihak, ya kan? Karena Askonas ini bukan siapa-siapa, Iya. gitu. Harus dipahami juga bahwa Askonas ini bukan siapa-siapa. Kita ini kalau nggak ditunjang, saya sepakat. Semua elemen, mulai dari masyarakat, adat, tokoh pemuda, iya kan, pemerintah lokal setempat, Iya. iya kan, elemen pers, iya kan, LSM, NGO, mahasiswa, iya kan, ya nggak bakal jadi barang ini. Nah harapan kita kan sebenarnya ya kawan-kawan pemuda misalnya. Jadi kita mau, nah semua komponen ini, iya kan, boleh kita di luar punya targetan berbeda, ya. Iya. Tapi ketika kita berbicara Sukadana, kita punya target satu, revitalisasi, menata ulang kembali pembangunan Sukadana. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah populer nggak populer, Iya. iya kan? Karena populer juga kalau implikasinya, karena saya ini non politis, saya bukan politisi, tapi saya tidak apolitis ya. Iya. Suatu saat kalau ada kesempatan, mungkin enggak. Enggak. Belum sekarang. Saya sampai dengan hari ini belum ngedapetin passion bahwa pengabdian terbaik itu adalah di politik, enggak. Gitu. Itu. Pengabdian terbaik itu adalah kita menjadi pengusaha, berusaha, ya kan, mengangkat harkat derajat martabat orang sekitar kita. Kecuali kalau kesempatannya ada. Saya nggak mau berandai-andai, ya kan, karena kesempatan itu datang bukan sama orang yang kaya, bukan sama orang yang punya jabatan, bukan sama orang yang ganteng, tapi datang sama orang yang paling siap. Iya. Itu. Cocok. Jadi harapan saya sebenarnya kawan-kawan terutama pemuda itu ya bisa sama-sama duduk bareng. Ayo. Apakah Askonas harus di depan? Enggak. Target kita mau kita taruh di ekor juga, yang penting urusan jadi juga nggak masalah. Gitu loh. Karena target kita tuh bukan Askonasnya menjadi besar kok. Target kita tuh Sukadana menjadi baik. Iya. Itu. Karena masalah besar membesarkan itu semua ada proses, iya kan. Hari ini kita membesarkan orang, artinya di kesempatan kita akan dibesarkan oleh orang. Tapi hari ini kita mengecilkan orang, nggak untuk kemungkinan di tempat lain kita pun dikecilkan sama orang. Itu. Ya prinsip perhitungan dagang itu kan 1 + 1 itu 2 kan. 2 kurang 1 ya jadi 1 dia, ya kan. Itu. Jadi jangan dikurang-kurangin. Harus tambah terus. Harus nambah terus ya nggak. Jadi kelompok-kelompok ini harus nambah terus gitu. Jadi Askonas nggak perlu jadi leader dalam urusan ini. Iya. Ya kan, yang pengen Askonas itu, kalaupun misalnya ada kawan-kawan lain yang memang siap bisa, nggak ada masalah kok. Gitu. Nggak ada masalah. Targetnya kan jadi. Itu. Tinggal nanti siapa yang siap kan itu artinya. Iya artinya. Artinya suatu saat ketika ini berjalan dan nanti kan akan lihat siapa yang siap pada akhirnya kan. Iya, dan kan sehat. Iya. Itu loh. Iya. Iya saya sih pengennya. Loh, ibu saya ini orang Sukadana loh. Iya. Gitu kan. Jadi kalau nanti saya anak saya, cucung saya pulang ini main kampung nenek dia, ya kan, omanya, dia bilang, oh ini kampung oma bagus, keren. Ya, keren. Bagus itu bukan berarti gedungnya tinggi-tinggi loh. Iya. Iya kan. Iya. Tapi tata letak, kebutuhan, ya kan, tempat-tempat itu memang tertata, iya kan. Konsep pembangunannya jelas, gitu loh. Bukan berarti gedung tinggi 10-17 tingkat itu kemudian jadi enggak, bukan itu standar bagus. Gitu. Makanya harapan saya sih sebenarnya ya orang Sukadana ini sudah banyak bergaul di luar, aktivitas di luar, iya kan. Bahkan kuliah pun tidak hanya sebatas S1, ada yang S2, S3, tidak hanya standar. Ya kalau orang kuliah itu kan bisa ekonomi, hukum, sospol misalnya, FKIP. Sudah ada yang berani ngambil ahli planologi, misalnya kan, teknologi industri, misalnya apa. Kenapa nggak mereka yang dikembangkan gitu? Kenapa nggak mereka yang diberdayakan? Bukan nggak ada loh. Ada kalau kita ada, kan gitu. Permasalahannya kan mau nanya nggak? Kalau sudah ketemu orangnya, pertanyaan keduanya mau diajak nggak? Kalau sudah diajak, mau dikasih peran nggak? Kan gitu. Artinya 3 persoalan itu harus dijawab gitu loh. Jadi kalau saya garis bawahi, persoalannya itu bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Mau apa enggak? Nah, mau atau tidak mau untuk membangun secara merevitalisasi Sukadana. Kemudian langkah-langkah ke depan
Askonas sedang menyiapkan apa? Ya, jadi kalau untuk ke depan, yang pertama terkait masalah revitalisasi itu selalu jadi isu utama. Jadi kita pengen ngasih tahu kalau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah wadah, baik itu pemerintahan maupun organisasi non pemerintah, dia harus punya tema besar, harus punya desain besar. Desain besar Askonas adalah pertama, isu revitalisasi Sukarana, penataan kembali kota Sukarana. Yang kedua, penataan kembali pola kerja konstruksi. Oh, Iya kan? ya, Karena itu memang menjadi line up utamanya asosiasi kontraktor. ya. Iya kan? Peningkatan peran atau peran Iya, strategis betul, asosiasi. betul. Jadi asosiasi ini kenapa kita ngambil gerak hal atau isu yang tidak populis buat sebagian orang ya. Karena kok asosiasi kontraktor ngomongnya revitalisasi kan gitu. Karena kita pengen membuang stigma bahwa kontraktor itu tukang marah. Kontraktor itu tukang ngelaporin orang. Iya kan? Kontraktor itu cuma cari untung aja. Iya kan? Itu stigma itu harus clear gitu loh. Ya gimana dia nggak marah? Kerjaan di depan rumah dia, ngebangun di kampung dia, tapi yang ngerjain mulai dari perusahaannya, tenaga kerjanya, bahan bakunya, itu ngambil dari luar Lampung Timur. Jangankan orang, saya juga pasti marah, kan gitu. Padahal kita ini kalau cuma tukang ya pasti punya. Kalau cuma kebutuhan material kita punya. Bahkan Lampung Timur ini satu-satunya yang punya batu lava. Iya. Di Lampung. Ya kan. Terus yang ketiga, kita kalau cuma sekedar perusahaan. Kalau untuk kegiatan kegiatan konstruksi kelas menengah dan kecil, kenapa harus kasih perusahaan dari luar? Iya kan. Emang store pajaknya ke Lampung Timur? Kan enggak. Kalau NPWP-nya berdomisili Lampung Timur, dia tiap tahun SPT store pajaknya ke Lampung Timur. Kan gitu. Bayangin kalau misalnya dalam satu tahun proyek infrastruktur itu ada nilai 200 miliar. 200 miliar itu misal 50% anggaran itu adalah jasa. Berarti 100 miliar itu jasa yang berputar di Lampung Timur. Pengadaan barang dan jasa ya. Iya. Misalnya ini infrastruktur Iya. ya, konstruksi ya. Terus 100 miliar lagi atau 50% lagi adalah bahan. Anggap tidak semua bahan baku itu ada di Lampung Timur. Anggap 50%-nya dari 100 miliar itu. Berarti 50 miliar. Dalam setahun 150 miliar yang berputar di Lampung Timur. Gitu. Jadi kalau kita misalnya hitung rata-rata misalnya, tenaga kerja kasar, tukang misalnya. Dia dalam sebulan, kalau dia ikut kerja borongan, dia dalam sebulan bisa dapat upah kurang lebih 2.400.000 sampai dengan 3 juta misalnya. Artinya kan naik standar dari gaji UMR Provinsi Lampung. Iya kan? Artinya pemerataan perekonomian, pemerataan pembangunan dan partisipasi aktif lokalnya itu yang berjalan. Itu. Jadi ya harapan kita sih kemudian bisa jadi sebuah payung hukum bahwa dalam setiap kegiatan konstruksi, perdagangan barang dan jasa, itu salah satu syarat mutlaknya perusahaan Lampung Timur. Kedua, tenaga kerja lokal Lampung Timur. Ketiga, bahan baku material dari Lampung Timur. Karena dengan begini, kita bisa mengidentifikasi unit usaha yang berizin dan tidak berizin, ya kan? Banyak di sini unit usaha yang memang belum ada izinnya, belum terdaftar, ya kan? Reward untuk perusahaan-perusahaan atau unit usaha yang memang disiplin dalam berizin itu adalah dia mendapat keuntungan dari kegiatan konstruksi itu. Jadi misalnya pembangunan di Labuan Maringgai, misal bangun sekolah misalnya, dia harus melampirkan surat dukungan dari toko material setempat.
Ya kan? Artinya ada uang yang berputar di toko materai setempat. Ya. Kedua, dia harus melampirkan data tenaga kerja dari orang Labuan Maringga setempat. Ya kan? Artinya ada orang yang bekerja di situ. Gitu loh. Nah, itu kalau bisa dibakukan dalam suatu aturan baku. Artinya entah dalam bentuk perda atau surat edaran gitu. Jadi ngebangun itu tidak hanya ngenakin, mohon maaf, kontraktornya aja yang dapat Iya. untung. Iya kan? Tapi juga ngenakin masyarakat. Karena kan semangatnya hari ini, pemerintahan hari ini itu penguatan berbasis lokal, penguatan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis lokal. Ini salah satu stimulusnya. Gitu. Oke. Yang terakhir ada yang mau disampaikan oleh Bung Rifki buat khususnya masyarakat Sukadana, pada umumnya Lampung Timur. Ya. Sukadana muka Lampung Timur, muka kita. Sehebat apapun kita keluar sampai di luar negeri sana, ketika orang bertanya kamu dari mana, Lampung Timur, Lampung Timurnya mana, Sukadana, itu harus ada rasa kebanggaan. Ketika dia bertanya bagaimana kondisi kampung kamu, hari ini jadi tugas kita semua, jadi PR kita semua, jadi semangat kita semua untuk menjadikan Sukadana sebagai muka terbaik Lampung Timur. Muka terbaik Lampung Timur, tertata, ya kan, budaya yang tetap terjaga, ya kan, semangat lokal yang masih kejaga, ya kan, menghapus stigma negatif, karena stigma negatif itu belum tentu terkonfirmasi bahwa itu benar negatif. Iya. Itu, Iya. iya kan. Bisa aja memang sengaja dibuat gitu kan maksudnya. Gimana? Karena kalau kita lihat dulu zaman penjajah Belanda itu ya memang selalu menanamkan stigma yang nggak mampu, stigma yang ya adu domba. Mungkin itu sisa-sisa kali ini. Nah itu tadi, itu kan isu populer, itu isu populis. Iya. Makanya untuk menjadi baik itu ambil isu-isu yang tidak populis, berpikir out of the box. Jadi keluar dari kerangka berpikir yang umum, bahwa hari ini Sukadana butuh sentuhan, butuh treatment yang lebih baik, ya kan, lebih konkret, lebih terarah, dan dia sinergis. Dan harapan saya sebenarnya pemerintah Kabupaten Lampung Timur terkait masalah revitalisasi atau penataan kembali Kota Sukadana membuat tim khusus, tim ad hoc kah atau tim apapun itu, yang itu saya secara pribadi berharapnya yang menjadi ketua tim itu adalah Pak Azwar Hadi, Wakil Bupati Lampung Timur. Yang nanti isi dari tim itu adalah seluruh komponen pemangku kepentingan, ya kan, yang ada di Sukadana. Itu. Dan ini lebih terfokus karena dia punya tim dan dia punya targetan. Itu. Dan tidak ada lagi kendala birokrasi di urusan itu. Harapan kita sih itu sebenarnya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar panjang lebar apa yang disampaikan oleh Bung Rifki, Ketua Askonas Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Askonas dengan isu revitalisasinya mencoba untuk membuat formula. Sebenarnya formulasinya itu memang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah ya, terkait dengan perencanaan tata ruang dan yang lain-lainnya. Apalagi isunya sekarang itu isu pembangunan ekonomi inklusif, dan berkesinambungan, terintegrasi. Saya kira tinggal bagaimana birokrat yang memang punya yang bertanggung jawab di wilayah itu bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Sukadana maupun Lampung Timur pada umumnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah terkait dengan
semangat bagaimana kita menghapus stigma itu dengan ya kita harus mulai merubah image stigma yang memang entah itu sengaja dibangun atau memang secara nyata terjadi, itu harus kita lawan. Kalau dalam bahasa saya itu ya menolak untuk dimarginalkan kan gitu. Kita menolak untuk dimarginal. Maka untuk itu buat teman-teman muda saya kira ini adalah gagasan baru ya dari Tuas Konas yang memang perlu kita dukung dan kita support ke depan. Dan tambahan lagi satu, saya lupa. Yang saya sendiri ketawa bacanya. Di Perda RT RW Lampung Timur nomor 4 tahun 2012 itu nggak ada zonasi pendidikan untuk Lampung Timur. Jadi bayangin kabupaten seluas ini dan berusia 22 tahun dalam menyusun kerangka zonasi pembangunannya aja bisa abai tentang zonasi pendidikan. Iya kan? Artinya wajar kalau hari ini ya kayak gini. Kabupaten loh ini kelasnya. Iya kan? Nggak punya zonasi pendidikan. Jadi ya hanya sifatnya rutinitas gitu. Iya sekarang bayangin kalau 24 kecamatan ini bangun kampus di sana, bangun kampus di sana, kampus di sana. Iya kan? Kan kerok. Sentralisasinya gimana kan gitu. Jadi bukan berarti kecamatan di sananya itu nggak bisa dikembangkan, tapi ya lebih terarah, itu aja sih masalahnya. Itu. Oke. Jadi selain masalah itu ya awasi urusan pendidikan karena emang kita nggak punya zonasi pendidikan. Jadi desain Lampung Timur nggak jelas, Bang. Ya, itu intinya. Ya artinya memang perlu ya sekali lagi ya memang butuh ada energi baru ya saya kira yang memang membawa energi ini membawa suatu pemikiran baru, kemudian bukan hanya pemikiran tapi mencoba untuk mengkonsolidasi semuanya, membangun kesadaran itu sehingga pemerintah daerah itu punya teman diskusi gitu. Selama ini kan saya kira ya memang agak kurang ya teman diskusinya kan gitu. Mulai dari proses perencanaan sampai bagaimana. Karena buat saya juga penting untuk melibatkan seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan itu karena apa? Contoh, misalnya kita mau buat salah satu tempat sentral UMKM. Nah, kemudian supaya ini hidup kan harus ada yang mengelola. Yang mengelola ini kan teman-teman yang memang ada teman-teman sentra UKM yang harus menghidupkan. Kemudian ketika memang nggak ada biaya untuk ngebangun itu, ya bisa memanfaatkan teman-teman perusahaan, panggil perusahaannya, CSR-nya dong, semuanya difokuskan ke sini. Nah, saya kira itu sharing branding. Sharing branding. Iya, ya kan? Ini pemerintah nggak ada nih biaya. Nah, teman-teman pengusaha, tolong dong CSR-nya untuk ngebangun ini. Nah, siapa yang ngidupin ini? Ya teman-teman yang komunitas-komunitas masyarakat itu yang punya usaha-usaha menengah kecil itu. Ya, saya kira memang ke depan kita juga sebagai generasi baru, generasi 2 ya kalau saya bilang ya. Karena generasi pertama itu kan generasinya Pak Wakil ya. Ya kan? Generasi itu sudah melahirkan Lampung Timur sebagai sebuah kabupaten dan kita harus mengapresiasi itu. Kemudian tinggal generasi kita, generasi keduanya ini bagaimana mengisi Lampung Timur itu. Kemerdekaan itu. Oke, teman-teman, itu hari ini kita sudah sedikit membongkar isi kepalanya Ketua Askonas Rifki Basri, dan saya secara pribadi kita harus mensupport ini dan sama-sama kita mengawal dan membantu beliau. Mudah-mudahan ya tidak hanya sebatas wacana, tapi kita yakin lah karena Ketua Bung Rifki ini kan perjalanannya, historinya mulai dari aktivis jalanan, jadi kita yakinin lah bisa berjalan. Mungkin itu aja untuk sementara membongkar isi kepala kita hari ini. Acara membongkar isi kepala kita hari ini untuk sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Nantikan kita di tokoh-tokoh muda Lampung Timur yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.